Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? I'm fine. Yeah, I'm fine too. Thank you. So, before we start our class, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, is there any absent students for today? Ada yang absen untuk hari ini? Who are they? No? No one? Okay, very good. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kalor dan perpindahannya. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk membahas tentang kalor dan perpindahannya, mari kita amati gambar terlebih dahulu. Nah, dari gambar yang telah kalian amati, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Mungkin dari kalian ada yang berpendapat bahwa ada gambar seorang anak yang sedang berdiam diri di dekat api unggun. Ada juga yang berpendapat bahwa ada gambar seorang anak yang sedang menghangatkan tubuhnya di dekat api unggun. Nah, mungkin juga ada yang berpendapat lain tentang gambar tersebut. Akan tetapi, kenyataannya di situ gambar menjelaskan bahwa ada seorang anak yang menghangatkan tubuhnya di dekat api unggun. Itu pernyataan yang benar. Kemudian, pertanyaannya, kenapa kok api unggun itu bisa menghangatkan tubuh seorang anak tersebut? Ayo, ada yang bisa menjawab? Mungkin di sini saya bantu jawab ya. Dia bisa menghangatkan tubuh seorang anak tersebut karena adanya perpindahan energi. Energi tersebut apa? Kalor. Jadi kalor adalah suatu energi yang berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Contohnya dari gambar tersebut. Peristiwa tersebut menjelaskan bahwa api suhu yang tinggi itu dapat menghangatkan seorang anak tersebut yang memiliki suhu lebih rendah daripada api tersebut. Untuk peristiwa kejadian-kejadian yang lain, kalian bisa mencari kalau misalkan ada ibu kalian yang sedang menjemur pakaian. Nah, pakaiannya kan basah, otomatis suhunya kan lebih rendah atau suhunya rendah karena dingin. Dia dijemur di luar agar mendapatkan perpindahan energi dari suhu matahari. Suhu matahari kan panas, jadi suhunya tinggi. Nah, itulah pengertian kalor. Oke, jika tidak ada pertanyaan mengenai pengertian kalor, mari kita lanjut ke perpindahan kalor atau perpindahannya. Jadi perpindahan kalor ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berpindah secara konduksi. Yang kedua berpindah secara konveksi. Dan yang ketiga berpindah secara radiasi. Kalor dapat berpindah dengan 3 cara. Yang pertama yaitu konduksi. Apa itu maksudnya konduksi? Konduksi yaitu kalor itu dapat berpindah dengan zat perantara, akan tetapi partikelnya tidak ikut berpindah. Contohnya apa? Contohnya dari radiasi yaitu ketika kalian mau minum teh panas, ditaruh di dalam gelas, otomatis gelas tersebut akan ikut panas juga kan? Nah, itu contoh dari konduksi. Dia berpindah melalui zat perantara. Perantaranya apa? Yaitu adanya gelas. Jika gelas tersebut kalian sentuh, maka kalian akan merasakan panas dari teh tersebut. Oke, untuk perpindahan yang kedua yaitu konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi yaitu perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat yang lain disertai dengan gerakan partikel atau disertai dengan perpindahan partikel. Nah, contoh kejadian dari konveksi ada yang tahu? Nah, mungkin di sini saya akan memberi contoh. Contohnya yaitu kalau misalkan kalian pernah melihat ibu memasak air atau kalian yang memasak air. Nah, itu air ketika sudah dimasak, lama-kelamaan kan akan mendidih. Ketika air dibiarkan mendidih dan tidak diangkat, maka air tersebut akan habis. Karena apa? Karena di situ ada perpindahan partikel dari api ke air tersebut. Contoh yang lain yaitu oven. Oven, kalau misalkan ada seseorang yang sedang mengoven kue atau roti di dalam panggangan oven,
Kalau lama-kelamaan dia tidak diambil, maka roti tersebut akan terbakar, bisa jadi hangus dan tidak bisa dimakan. Kenapa dia kok bisa hangus? Karena ada perpindahan partikel tadi dari panas, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari panasnya oven ke panasnya ke roti, seperti itu. Selanjutnya, untuk perpindahan kalor cara yang ketiga, yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor atau kalor dapat berpindah tanpa melalui medium. Contohnya apa? Contohnya pada gambar yang di awal, waktu ada gambar anak yang menghangatkan tubuhnya menggunakan api unggun. Nah, dia tanpa zat perantara atau tanpa medium, dia dapat kalor tersebut dapat berpindah dari api ke anak tersebut. Itu yang dinamakan perpindahan kalor secara radiasi. I think enough. Is there any question? Nothing? Okay, let's close our class by reading Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.